Salam dan selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mohon kuat kuasa-Mu Tuhan menolong kami melalui pimpinan Roh Kudus agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GMS TV yang dihormati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Mentaati hukum dan menegakkan keadilan adalah hal yang sulit diwujudkan nyatakan di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia. Walaupun sering dikatakan bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara agama atau negara sekuler. Artinya, hukum sebagai panglima tertinggi dalam segala hukum dan aturan tertentu. Artinya hukum sebagai panglima ini dalam segala aturan tertentu, sekali lagi ditekankan. Tetapi realitasnya, apakah aparat penegak hukum di Indonesia sudah taat hukum dalam menegakkan keadilan secara baik dan benar? Tidakkah berlaku hukum rimba, artinya yang kuat akan menang, tetapi yang lemah akan kalah? Atau hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Mari kita saling mengevaluasi diri. Umat Israel melalui teks dan konteks kita pagi hari ini, setelah kembali dari pembuangan Babel, sehingga pasal ini sudah masuk ke Trito Yesaya, artinya Yesaya yang ketiga. Sehingga dari pasal ini berisi berita penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Teks ini langsung disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Teks ini menekankan juga bahwa keselamatan itu sifatnya universal. Artinya untuk seluruh umat di seluruh dunia ini. Orang yang melakukan perintah Tuhan pasti selamat. Umat yang baru kembali dari pembuangan Babel agar mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Orang yang mentaati hukum dan menegakkan keadilan akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Artinya, ketaatan dan keadilan sebagai kunci keselamatan, sumber keadilan yang sejati, hanya ada di dalam dan oleh Tuhan itu sendiri. Ketaatan dan keadilan dari versinya Tuhan itu sendiri, bukan dari versinya manusia itu sendiri. Karena taat dan adil menurut versi manusia, belum tentu itu yang benar dan adil menurut versinya Tuhan. Jadi, standar atau ukuran ketaatan dan keadilan itu, fokusnya, sekali lagi fokusnya, adalah dari dan untuk Tuhan sendiri. Sebagai orang percaya, agar selalu mentaati hukum Tuhan, dan selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Ketika manusia taat hukum dan keadilan ditegakkan, maka keselamatan itu menjadi bagian hidup kita. Selamat untuk menjadi pionir dalam kekuatan kepada hukum dan selalu menegakkan keadilan yang bersumber dari Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus. Maka keselamatan itu kita gapai dan peroleh. Amin. Kita berdoa.
Kiranya firman yang sudah kami dengarkan Tuhan selalu kami jadikan menjadi terang dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. GKP